Baik, saudara sekalian. Dimulai turun Nur Aimin. Jadi sekali lagi, mikrofon dimatikan. Sekali lagi, mohon mikrofon dimatikan, ya, biar tidak ada gangguan suara yang lain. Sepakat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofon dimatikan kembali. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada saat ini kita kembali bisa melaksanakan perkuliahan. Ini kalau tidak salah perkuliahan yang kelima. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi, kemudian nanti tentang analisis korelasi produk momen. Ya, mohon untuk semuanya menyiapkan. Baik, saudara sekalian. Jadi kita akan bicara tentang konsep dasar analisis korelasi. Secara khusus kita akan bicara tentang analisis korelasi produk momen. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian analisis korelasi, kemudian tentang indeks korelasi, kemudian macam-macam korelasi, kemudian cara memilih jenis korelasi, kemudian pengertian analisis korelasi produk momen, kemudian teknik analisis korelasi produk momen, indeks korelasi produk momen, dan juga langkah-langkah analisis. Sekali lagi mohon untuk mikrofonnya, ya, mic-nya untuk dimatikan. Baik, saudara sekalian, kita masuk pada pengertian analisis korelasi. Korelasi atau korelasi itu artinya hubungan. Jadi saya kira hubungan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melihat adanya hubungan itu, ya, atau ingin mengetahui adanya hubungan, ya. Hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Ini saya kira dalam kehidupan itu sering kita melihat yang seperti itu. Nah, teknik analisis korelasi ini adalah suatu teknik analisis dalam statistik yang tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar gejala atau antar variabel. Ya. Jadi dalam teknik analisis korelasi kita ingin mengetahui apakah satu hal itu mempunyai kaitan dengan hubungan dengan hal lain, ya. Atau apakah suatu variabel itu punya hubungan dengan variabel lain. Jadi misalnya ketika kita melihat ada fenomena atau ada data motivasi, ya, motivasi dari misalnya mahasiswa, kemudian kita juga mempunyai prestasi, ya, data prestasi dari mahasiswa. Maka di sini kita bisa melakukan satu analisis apakah antara motivasi dan prestasi itu ada hubungan atau tidak. Misalnya juga kita ingin melihat satu fenomena, ya, sebagian dari mahasiswa dari FTIK misalnya ada yang kuliah tapi dia tidak kos, ya, dia ngelaju, ya, ada yang dilaju, ada juga yang dia kos di sini, ya. Kemudian Anda ingin melihat apakah ada hubungannya antara posisi atau antara status kos dan tidak kos, ya, dengan prestasi, ya, itu ada hubungannya atau tidak, ya. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Lah, terus sekalian, analisis korelasi ini
implementasinya di dalam berbagai bidang. Jadi bisa digunakan atau diimplementasikan dalam berbagai bidang. Ada yang kita sedang pelajari adalah dalam bidang pendidikan. Ya, saya kira seorang guru itu harus punya data dan juga bisa melakukan analisis ya tentang beberapa hal. Misalnya kalau melihat ada kecenderungan anak mempunyai prestasi yang turun ya, ini barangkali perlu dikaitkan dengan hal lain. Jadi dalam bidang pendidikan ya ini saya kira sangat penting sekali untuk kita bisa melakukan analisis seperti ini. Kemudian juga ada lagi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya apakah ada hubungan antara kenaikan harga dengan kesejahteraan misalnya ya. Apakah ada hubungannya antara pendapatan orang tua dengan prestasi misalnya ya. Jadi kita bisa melihat ya digunakan dalam bisnis. Ini saya kira banyak sekali ya implementasi dalam bidang bisnis. Seorang manajer ya, dia senantiasa melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu usaha itu untung atau rugi ya. Jadi barangkali nanti juga bisa dilihat dari analisis korelasi dan dalam berbagai bidang yang lain. Jadi intinya analisis korelasi ini itu diaplikasikan atau diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan atau di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan ini. Ketika kita bicara tentang korelasi, pertanyaannya, yang ingin dilihat hubungan itu apa sih? Yang ingin dilihat hubungan dalam korelasi itu apa? Misalnya Anda akan membuat skripsi, ya, kemudian Anda mengatakan ingin melakukan analisis ya, analisis apa? Misalnya analisis tentang prestasi, antara motivasi dan prestasi, atau antara status ekonomi orang tua dengan prestasi, ya. Antara jenis kelamin dan prestasi. Nah ini itu semua saudara sekalian ya. Jadi ada dua hal ya, ada dua hal yang ingin kita kaitkan. Atau bahkan lebih ya, ada dua hal atau lebih yang ingin kita hubungkan. Lah hal-hal itu ini disebut dengan variabel. Ya. Yang ingin dikorelasikan, yang ingin dilihat hubungannya, ini kita sebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah gejala yang diamati, yang mempunyai nilai yang berubah-ubah, atau yang mempunyai nilai yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin dikorelasikan itu adalah variabel. Variabel itu adalah gejala yang diamati yang mempunyai nilai yang berubah-ubah. Jadi memang ketika kita akan melakukan penelitian, ini kita harus menentukan apa yang akan diteliti dan apanya. Nah, apa itu berkaitan dengan satuan pengamatan. Kemudian apanya itu adalah dalam hal ini adalah karakteristik. Nah, karakteristik suatu individu itu berbeda-beda atau berubah-ubah. Nah, karena berubah-ubah disebut dengan variabel. Misalnya ya, kita ingin meneliti tentang tinggi badan ya. Tinggi badan mahasiswa. Jadi kita akan meneliti mahasiswa. Jadi apanya itu mahasiswa. Ya, jadi apa persiapannya itu mahasiswa. Kemudian dari mahasiswa itu apanya yang di situ misalnya tinggi badan, maka di situ tinggi badan itu adalah karakteristik ya. Kemudian mahasiswa itu adalah objeknya. Nah, karakteristik itu saudara sekalian itu mempunyai nilai yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain. Jadi kalau misalnya kita menanya ya atau mendata ya antara satu dengan yang lain ya, itu
cenderung berbeda ya. Ya mungkin sih ada kesamaan tapi lebih banyak berbeda. Misalnya kalau saya tanya ya, Mbak Margo Pujiwati ya, ini tinggi badannya berapa Mbak? Tinggi badannya berapa? 165. 165 ya. Kemudian Mbak Siti Aminah, tinggi badannya berapa? Berapa? Katakanlah 160 ya. Kemudian Mbak Anas Tasya, tingginya berapa? 155, Pak. 155. Oke. Jadi dari contoh-contoh yang tadi saya tanyakan itu ternyata mempunyai kondisi yang berubah. Nah, itulah variabel. Jadi tinggi badan di situ adalah variabel. Jadi sekali lagi kembali kepada masalah analisis korelasi, yang ingin kita hubungkan, yang ingin kita lihat korelasinya itu adalah variabel, yaitu suatu gejala yang diamati yang mempunyai nilai yang berubah-ubah. Nah, saudara sekalian, dalam korelasi variabel kan ada dua. Ada yang disebut dengan variabel bebas atau variabel independen atau independen variabel. Ini biasanya disimbolkan dengan X. Ini adalah variabel yang menjadi sebab atau variabel yang mempengaruhi. Ada juga yang kedua variabel terikat atau disebut dengan dependent variable. Ini adalah biasanya disebut dengan huruf Y ya. Ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat, variabel independen dan variabel dependent. Ini X dan Y. Nah, dari banyaknya variabel, maka kita juga akan melihat korelasi dalam berbagai bentuk. Ada korelasi yang disebut dengan korelasi bivariat. Ini adalah kalau dalam korelasi itu hanya terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel. Jadi hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya apa? Hubungan antara motivasi dan prestasi. Hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi. Ya, ini dua variabel. Ya, apalagi misalnya, pokoknya hanya ada dua variabel. Hubungan antara kenaikan harga dengan kemampuan membeli masyarakat. Ini juga dua variabel. Jadi hanya ada satu variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian ada yang disebut dengan korelasi multivariat. Apa itu korelasi multivariat? Ini adalah satu korelasi di mana ada lebih dari dua variabel. Jadi lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Jadi ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Contohnya apa? Ya, misalnya hubungan antara motivasi, kompetensi guru, hubungan antara motivasi dan kompetensi guru dengan prestasi. Jadi di situ ada dua variabel ya, ada dua variabel bebas. Yaitu apa? Yang pertama motivasi, yang kedua apa? Kompetensi guru ya. Kemudian variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya di sini adalah apa? Variabel Y-nya adalah satu, dalam hal itu adalah prestasi misalnya. Itu jenis korelasi. Nah, saudara sekalian, selanjutnya ketika kita bicara tentang korelasi, kita akan melihat sesuatu itu punya hubungan atau enggak. Bahkan
tidak hanya sekedar ingin melihat hubungan, tapi sejauh mana kekuatan hubungan itu. Jadi yang namanya hubungan itu kan ada hubungan yang sangat kuat sekali, ya. Ada hubungan yang sedang-sedang saja. Ada hubungan jadi sama sekali, ya. Jadi tidak antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Ini itu. Di sisi lain, yang namanya hubungan itu ada hubungan yang searah dan ada hubungan yang berlawanan arah. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang positif dan ada hubungan yang negatif. Nah, di sinilah maka untuk melihat itu ada sebuah nilai yang sangat menentukan yang disebut indeks korelasi. Ya, jadi dalam masalah korelasi itu ada sesuatu bilangan yang sangat penting sekali yang harus kita hitung, ya, harus kita temukan yang disebut dengan indeks korelasi. Apa itu indeks korelasi? Nah, indeks korelasi itu adalah bilangan yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Jadi ada suatu bilangan yang bilangan itu menunjukkan arah sekaligus juga kuat dan lemahnya hubungan antar variabel. Ya. Arah dari korelasi itu dinyatakan dengan bilangan positif atau negatif. Jadi kalau indeks korelasi itu adalah bilangan positif, maka kita akan mengatakan bahwa korelasinya adalah positif. Tapi kalau indeks korelasinya adalah bilangan negatif, maka kita akan mengatakan bahwa korelasinya adalah korelasi yang negatif. Nah, jadi sekali lagi bahwa arah korelasi itu dinyatakan dengan nilai bilangan, apa positif, apa negatif. Bagaimana kalau nol? Kalau nol berarti tidak ada korelasi. Nah, jadi sekali lagi indeks korelasi itu bicara tentang arah korelasi, ya, di mana arah itu ditunjukkan dengan plus dan minusnya. Ya. Yang kedua, kuat lemahnya korelasi. Kuat lemahnya korelasi itu ditunjukkan dengan besar kecilnya bilangan. Jadi kalau bilangannya itu besar, maka kita bisa mengatakan bahwa korelasinya itu kuat. Kalau bilangannya kecil, maka korelasinya adalah sedikit, ya, atau lemah. Nah, makanya kemudian saudara sekalian, ya, nilai indeks korelasi itu ditunjukkan dengan sebuah bilangan, ya, yang bilangan itu mempunyai nilai paling besar 1 dan paling kecil min 1. Jadi antara min 1 sampai 1. Ya. Jadi ini harus Anda ingat, ya. Jadi ketika kita bicara tentang indeks korelasi, hasil perhitungannya itu antara min 1 sampai 1. Jadi kalau ternyata Anda menghitung nilai indeks korelasinya itu lebih dari 1, ya, itu pasti ada kekeliruan di dalam menghitung. Atau ternyata kurang dari min 1, ya, misalnya min 2, min 3, min 10, ya. Ini juga berarti ada kekeliruan di dalam menghitung. Jadi nilai indeks korelasi itu antara min 1 sampai 1. Ya, indeks korelasi itu saudara sekalian ini disimbolkan dengan beberapa simbol. Salah satunya adalah R. Ya. Jadi Anda lihat di sini R. Jadi di sini ada kata-kata nilai R, maksudnya nilai indeks korelasi. Ya. Jadi nilai indeks korelasi itu antara min 1 sampai 1. Nah, kalau nilai R-nya itu antara min 1 sampai 0, ini dikatakan bahwa korelasinya negatif. Ya. Karena ini bilangan negatif, ya. Antara min 1 sampai 0 itu adalah korelasi negatif, ya. Karena bilangannya berarti negatif. Kemudian dikatakan korelasi positif itu kalau R-nya itu antara 0 sampai 1. Ya. Jadi antara 0 sampai 1. Ini adalah korelasi positif. Jadi misalnya apa? 0,5, 0,75, 0,9, ya, ini adalah bilangan-bilangan positif tapi kurang dari 1. Ini dikatakan korelasi negatif. Ketika persis R sama dengan 1, ini dikatakan korelasi negatif sempurna. Ya. Ketika R-nya sama dengan 1, ya, dikatakan bahwa korelasinya positif sempurna. Ya, jadi sempurna, ya. Seperti lagunya siapa itu, sempurna. Ya. Kemudian kalau R-nya itu sama dengan 0, ini tidak ada. Jadi tidak ada korelasi sama sekali.
Dan saudara sekalian, kemudian dari situ kita mengenal ada jenis korelasi dari sisi. Kita akan mengenal ada korelasi positif, yaitu kalau R-nya positif. Kemudian kedua variabel itu, ya, jadi sesuatu korelasi dikatakan korelasi positif itu kalau R-nya positif. Dan kejadiannya adalah kedua variabel itu berjalan paralel, seiring sejalan, seia sekata, ya. Tapi tidak sehidup semati, ya. Kalau sehidup, saya kira tidak mau yang semati dia. Jadi korelasi positif itu R-nya positif, ya. Jadi kalau dilihat dari hasil perhitungannya, nanti akan didapatkan R positif. R-nya positif, kemudian kedua variabel itu berjalan seiring atau berjalan paralel. Contohnya bagaimana? Contohnya, ayo. Hubungan antara motivasi dan prestasi, ini saya contohkan berkali-kali dia. Hubungan antara motivasi dan prestasinya. Ya. Jadi dalam hal hubungan antara motivasi dan prestasi, maka kita akan mendapatkan satu kondisi kalau motivasinya tinggi, prestasinya tinggi, ya. Ini cenderung, ya, meskipun tidak mutlak, ya, tetapi cenderung begitu, cenderung tinggi, ya. Jadi kalau Anda itu semangat dalam belajar, ya, maka yang namanya hasil itu tidak mengkhianati usaha, dia katanya dia. Hasil tidak mengkhianati usaha. Anda usahanya gigih, Anda semangatnya tinggi, semangat 45, maka kemungkinan besar prestasinya juga akan gemilang. Nah, jadi usaha itu tidak mengkhianati, hasil tidak mengkhianati usaha, ya. Nah, itu tadi, ya. Jadi itu korelasi positif, ya. Jadi semakin gigih maka semakin berhasil. Nah, ini namanya korelasi positif, ya. Contoh yang lain apa korelasi positif? Nah, hubungan antara pendapatan, ya, pendapatan dengan belanja, ya. Hubungan antara pendapatan dengan belanja. Nah, jadi ketika Anda pendapatannya tinggi, ya, meskipun pendapatannya itu mungkin sebagian masih dari orang tua, ya, maka kecenderungannya apa? Ya, Anda nafsu belanjanya itu tinggi, cenderung begitu, ya. Jadi manusia itu begitu, ya. Jadi manusia itu cenderung, ya, ketika mendapatkan kesempatan maka dia akan memanfaatkan sebaik mungkin, ya. Jadi hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran, ya, ini adalah korelasi positif. Artinya apa? Semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran itu juga semakin tinggi, ya. Dan korelasi positif itu juga bisa bermakna kalau yang satu menurun, maka yang lain itu juga menurun, ya. Jadi ketika Anda pendapatannya meningkat, maka pengeluarannya cenderung meningkat. Tetapi ketika pendapatannya menurun, maka mau tidak mau harus menahan diri, kan gitu kan, ya. Motivasi dan prestasi. Ketika motivasinya naik, maka prestasinya cenderung naik. Ketika motivasinya itu menurun, maka prestasinya juga menurun. Nah, itu hukum alam begitu, ya. Implementasinya mungkin ada anomali, ada keanehan-keanehan, ya. Tapi secara umumnya ada seperti itu. Ini korelasi positif seperti itu. Korelasi negatif. Satu korelasi negatif itu kalau R-nya negatif. Jadi nilai indeks korelasinya adalah negatif. Jadi nilai indeks korelasi negatif. Ya, jadi R-nya, ya, itu negatif, ya, yaitu antara -1 sampai 0. Ya. Jadi kurang dari 0 itu kan berarti negatif, ya. -1 sampai 0. Jadi itu. Dan kedua variabel itu berjalan berlawanan. Maksudnya apa? Kalau yang satu naik, yang lainnya itu turun. Jadi selisih ban, ya. Satu naik, maka yang lain itu turun. Nah. Atau sebaliknya, variabel X-nya turun, variabel Y-nya itu justru naik.
Ya, contohnya apa coba? Yang Anda lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu itu naik, maka yang lain itu akan menurun. Contohnya gimana? Ya, yang paling Harga barang dengan permintaan. Harga barang dengan permintaan. Ya, ini dalam prinsip ekonomi dia. Jadi jadi hubungan antara harga barang dengan permintaan. Nah, jadi kecenderungannya begitu ya, meskipun dalam hal-hal tertentu ada anomali ya, atau ada faktor-faktor lain sehingga mungkin itu tidak berlaku. Tetapi secara umum ada satu hubungan yang negatif antara harga barang dengan permintaan. Semakin meningkat harga barang, maka permintaan akan semakin menurun, semakin berkurang. Coba saja ya, Anda ini yang jualan all shop itu mungkin ngerti itu ya. Jadi kalau ada satu produk semakin mahal ya, maka cenderung transaksi penjualannya itu sedikit ya. Ya kalau Anda jualannya jualan yang receh-receh, jualan sabun misalnya dia ya, itu barangkali mungkin ya lebih mudah, atau jualan makanan gitu ya, itu kan murah kan ya, cenderung lebih murah ya, lebih banyak permintaannya ya. Tetapi kalau misalnya Anda jualannya jualan emas ya, jualan tanah misalnya dia ya, itu kan mahal ya, transaksinya sedikit ya, itu adalah memang korelasi negatif. Jadi antara yang satu naik maka yang satu turun. Contoh yang lain apa? Hubungan antara kenaikan BBM dengan kan gitu kan ya. Ketika harga BBM naik maka kesejahteraan cenderung menurun kan. Atau ini hubungan antara pendapatan ya, hubungan antara kenaikan harga ya, antara kenaikan dengan kesejahteraan. Jadi semakin harga-harga naik maka kesejahteraan akan semakin menurun ya. Itu. Contoh yang lain apa? Hubungan antara intensitas berpacaran dengan prestasi. Korelasi positif apa negatif ini? Hubungan antara intensitas berpacaran dengan prestasi ya, dengan prestasi belajar ya. Kira-kira korelasinya positif apa negatif ini? Ayo. Mungkin yang Negatif, Pak. ya ini Mbak Dewi yang pacaran ya mungkin akan mengatakan korelasinya positif Pak. Ya. Negatif, Pak. Negatif Pak. Negatif ya, tenang ya, oke. Negatif, Ya, Pak. Ya kalau Anda Negatif, Pak. mengatakan relasi negatif ya berarti Anda yang termasuk tidak setuju pacaran mungkin ya nanti bisa. Memang cenderungnya begitu ya. Kalau orang yang pacarannya itu ngelibet ya, runtang-runtung kayak tergandeng ya, atau kayak bakul gemblong gitu ya. Bakul gemblong ngerti ya, bakul gemblong itu tapi sekarang nggak tahu nih masih ada enggak ya. Kalau dulu sering ada bakul gemblong itu bagian mikul kan. Yang perempuan itu bagian melayani dia. Ya. Itu runtang-runtung ya runtang-runtung kayak bakul gemblong gitu ya. Atau runtang-runtung kayak tergandeng ya. Atau lengket kayak perangkul ya. Seperti itu biasanya apa? Ya biasanya ya berada dalam alam fantasi dia. Hidup merasa ya dunia milik berdua dia. Karena milik berdua ya sudah, yang lain ngontrak sudah nggak usah belajar tuh ya. Mau belajar ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nah, ini apa? Ujian ya, yang ingat kamu juga ya. Ini apa hasilnya? Itu mungkin begitu. Meskipun mungkin mazhab yang lain mengatakan enggak Pak, justru memotivasi itu ya. Ya enggak tahu lah apa benar motivasi atau enggak, jangan-jangan itu. Nah. Oke, jadi itu korelasi ya. Jadi korelasi itu di sini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi tidak selalu korelasi itu positif ya. Ada korelasi yang negatif ya. Nah sekarang saudara sekalian ya, ada satu cara ya pedoman untuk memilih teknik analisis korelasi.
secara umum itu begini ya. Kita ini ada tabel ya yang menunjukkan bagaimana kita menggunakan atau memilih ya. Memilih yang mana ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi pertama kita lihat jenis korelasinya. Kalau korelasinya itu adalah bivariat ya. Bivariat apa? Hanya ada dua variabel ya. Yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat, itu namanya bivariat ya. Maka kita lihat kemudian jenis datanya bagaimana ini. Saya sudah pernah menyampaikan tentang macam-macam data ya. Ada data nominal, ada rasio, ada interval. Ya. Jadi ada nominal, ada ordinal, ada rasio, ada interval. Hari ini ada yang di sini. Tetap minum dulu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi itu tadi jenis korelasi adalah seperti itu. Nah, sekarang, jadi kalau datanya itu, jenis korelasinya itu bivariat, kemudian datanya itu interval atau rasio, maka nanti kita akan memilih teknik analisis korelasi produk momen. Kita akan menggunakan teknik analisis korelasi produk momen. Jadi syaratnya adalah kalau bivariat dan interval rasio. Tetapi kalau datanya itu ordinal, maka kita menggunakan tata jenjang, teknik analisis korelasi tata jenjang atau Spearman. Kemudian kalau datanya itu adalah nominal, maka kita menggunakan P dan kontingensi. Ini. Jadi ini nanti kita akan memilih ini. Kalau korelasinya itu adalah multivariat, untuk data interval dan rasio kita gunakan korelasi ganda atau korelasi parsial. Ini merupakan parametrik. Oke, sekarang kita akan masuk pada yang pertama, teknik analisis korelasi produk. Ya, jadi tadi kan Anda sudah melihat ya, ada banyak macam dari analisis korelasi. Ada produk momen, ada tata jenjang, ada P, ada kontingensi ya. Nah, sekarang kita akan bicara dulu tentang teknik analisis korelasi produk momen. Teknik analisis produk momen ini, saudara sekalian, ini adalah satu teknik analisis korelasi yang paling
banyak dipakai. Sehingga kadang-kadang mahasiswa itu kalau mengajukan proposal, ya, kemudian dia menggunakan atau akan melakukan analisis tentang hubungan, maka ngertinya hanya produk momen, padahal nanti ada yang lain. Nah, saudara sekalian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam teknik analisis korelasi produk momen. Yang pertama, saudara sekalian, ya, syarat yang pertama adalah diasumsikan linear. Yang dimaksud linear itu apa? Jadi yang dimaksud linear itu antara X dan Y itu adalah sesuatu yang grafiknya itu lurus, bukan merupakan parabola. Ya, ini contohnya mana nih? Ada contoh. Oke. Jadi grafiknya itu adalah lurus, ya. Jadi bukan membentuk garis lengkung, ya, atau membentuk lingkaran, ya, tapi membentuk ini satu garis lurus. Kemudian yang kedua, datanya itu adalah data interval atau rasio. Nah, maaf, untuk yang pertama diasumsikan linear itu nanti kita harus melakukan satu uji yang disebut dengan uji linearitas. Nah, jadi uji linearitas, ya. Ini kalau kita menggunakan acuan yang baku harus begitu, tapi kadang-kadang memang ada permakluman nanti, ya diasumsikan saja lah atau dianggap saja linear. Kemudian yang kedua, kalau ini mutlak. Yang kedua, datanya interval atau rasio. Nah, apa itu interval atau rasio, ya? Jadi data interval atau rasio ini, saudara sekalian, ini adalah ini sudah pernah saya terangkan, ya, tentang interval atau rasio, atau satu juga lagi di sini. Jadi yang dimaksud dengan interval itu apa, ya? Kita lihat di sini, yang disebut dengan ya. Jadi yang namanya interval itu adalah kalau data interval itu adalah kalau data itu diperoleh dengan cara mengukur, ya. Jadi mendapatkan bilangan itu ada dua kan, ya, dulu. Kita bisa mendapatkan angka, mendapatkan data kuantitatif itu ada dua. Yang pertama adalah dengan cara menghitung. Nah, yang kedua dengan cara mengukur. Nah, kita akan lihat, ya. Jadi untuk data interval itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, nah, bukan dengan menghitung. Contohnya apa, ya? Contohnya tinggi badan, ya. Tinggi badan itu Anda dapatkan dengan cara apa? Anda bisa mendapatkan tinggi badan itu apa? Apakah dihitung? Kan tidak, kan, ya? Jadi kita akan mendapatkan data tinggi itu adalah dengan cara mengukur, ya. Coba Anda kalau ingin mengetahui tinggi badan Anda itu gimana? Diukur. Jadi tidak mungkin, ya. Anda mendapatkan tinggi badan dengan dihitung itu tidak mungkin, ya. Dengan cara Anda ingin mendapatkan berat badan dengan cara apa? Diukur, ya. Jadi kita akan mendapatkan, ya, kalau datanya itu dengan cara mengukur, maka kita katakan bahwa itu interval atau rasio, ya. Dan itu nanti bisa menggunakan analisis korelasi produk momen. Nah, yang kedua, kalau tidak diukur, ya, kita mendapatkan itu dengan cara apa? Dengan cara menghitung, ya. Kalau dengan cara menghitung, contohnya apa, ya? Yang didapatkan dengan cara menghitung, ya. Misalnya ingin tahu berapa jumlah mahasiswa kelas A, kan hitungannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dihitung, ya. Nah, kalau seperti itu, kalau memperolehnya itu bukan dengan cara mengukur tapi menghitung, maka kita tidak boleh menggunakan teknik analisis korelasi produk momen. Jadi intinya pada syarat yang kedua, saudara sekalian, ya, syarat yang kedua yaitu
apa datanya interval atau rasio itu kita pahami saja bahwa datanya itu diperoleh dengan cara mengukur, ya. Cara mengukur. Ya. Jadi ada mengukur yang dilakukan dengan alat fisik, ya. Ya, seperti misalnya tinggi badan, ya. Itu kan kita mengukur dengan meteran atau dengan timbangan, ya. Lompotan duplikator. Kita mendapatkan hasil itu dengan menggunakan alat ukur yang lain. Contohnya apa? Kalau Anda jadi guru, Anda ingin mendapatkan data tentang prestasi, caranya bagaimana? Bagaimana cara Anda mendapatkan data tentang prestasi siswa? Ayo, caranya bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana cara mendapatkan data prestasi siswa? Ya sekarang dimutu. Dengan menggunakan apa? Dengan melakukan apa? Tes, Pak. Bukan? Hah? Tes, iya. Melakukan tes, melakukan ulangan, ya, atau melakukan ujian, ya. Jadi kita mendapatkan itu dengan melakukan tes atau ujian. Nah, ketika kita melakukan tes atau ujian, itu ada alat. Alatnya berupa apa? Alatnya berupa apa? Soal, ya, itu kan, ya. Jadi ada alat ukur, ya, alat untuk mendapatkan nilai itu dengan cara kita membuat soal. Ya. Kita buat soal, kemudian diberikan kepada siswa, siswa kemudian menjawab, kemudian nanti kita koreksi, ya, kita melihat kesesuaian antara jawaban dengan kunci, ya. Nah, dari situ kemudian kita akan mendapatkan nilai. Nilainya berupa apa? Angka. Ya. Nah, itu adalah juga proses mengukur. Jadi ujian, ulangan, tes yang Anda lakukan itu sebenarnya proses mengukur juga. Ya. Sama seperti Anda mengukur tinggi badan. Nah, kalau seperti itu maka kita juga bisa menggunakan teknik analisis korelasi produk momen. Jadi kalau datanya diperoleh dengan cara mengukur. Jadi mengukur itu jangan Anda bayangkan hanya menimbang berat badan atau tinggi badan atau jarak dan sebagainya, bukan. Tapi fenomena-fenomena itu juga bisa kita ukur, ya, dengan menggunakan instrumen, ya. Dengan menggunakan instrumen maka kita bisa melakukan proses pengukuran. Nah, jadi ini kembali kepada syarat analisis korelasi produk momen. Syaratnya adalah datanya interval atau rasio. Ya. Bahasa lainnya adalah menggunakan datanya diperoleh dengan cara mengukur. Jadi kata kuncinya mengukur. Ya. Jadi datanya interval atau rasio, ya, itu kata kuncinya adalah apa? Mengukur. Kemudian syarat berikutnya itu berdistribusi normal atau dianggap normal. Jadi berdistribusi normal atau dianggap normal ini. Maksudnya apa? Nah, ini saya sudah pernah menerangkan, ya, bahwa yang namanya suatu distribusi normal itu adalah seperti ini, ya. Yaitu kalau kurvanya itu simetris. Min, median, dan modusnya terletak pada satu titik. Min itu apa? Min itu rata-rata, median itu apa? Nilai yang letaknya di tengah-tengah, modus itu apa? Nilai yang paling sering banyak muncul. Itu adalah sama, ya, atau terletak pada satu titik, ya. Ini dikatakan simetris. Kemudian apa? Sebarannya itu seperti ini, ya, Anda lihat, ya. Jadi cenderung sama, ya. Nah, ini namanya distribusi normal, ya. Jadi distribusi normal itu seperti ini. Jadi ini secara fisikal itu bisa Anda bisa lihat seperti itu, ya. Tetapi nanti memang untuk menunjukkan normalitas itu ada yang namanya uji normalitas. Ya, tetapi kita bisa melihat dari grafiknya, ya, kalau grafiknya itu cenderung sama kiri kanannya atau simetris, maka kita bisa mengatakan bahwa distribusinya adalah normal. Yang tidak normal yang bagaimana? Ini tidak normal, ya, miring, ya. Ini tidak normal, atau ini, ya, ini juga tidak normal, ya. Jadi baik miring kiri ataupun miring kanan, ya, keduanya itu adalah tidak normal. Ya, kalau seperti ini maka kita bisa mengatakan bahwa distribusinya
tidak normal. Lah, sekalian kembali kepada syarat dari teknik analisis produk moment itu syaratnya adalah normal atau dianggap normal. Nah, memang di sini ada rukhsah ya, kita bisa atau keringanan ya, kita bisa menganggap normal itu kalau sampelnya itu relatif besar ya. Jadi memang ada teori di dalam statistik itu kalau sampelnya jumlahnya relatif besar, maka distribusinya itu cenderung normal ya. Makanya di sini kalau Anda pengen aman ya pakai sampel yang jumlahnya banyak ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengasumsikan normal. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya, sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Maksudnya apa? Jadi X dan Y itu berasal dari sumber yang sama. Jadi misalnya ini ya, tadi hubungan motivasi dan prestasi. Jadi X-nya itu kan motivasi. Y-nya adalah motivasi juga. Y-nya adalah prestasi ya. Jadi X-nya motivasi, Y-nya prestasi. Maka saudara sekalian, ketika kita mengatakan sumber datanya sama, ya, itu artinya baik motivasi atau prestasi itu berasal dari satu sumber. Jadi setiap individu itu nanti akan memberikan dua data sekaligus, yaitu data X dan data Y. Misalnya hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Maka di sini A itu nanti diukur tinggi badan, Y juga diukur berat badan. Ya. Jadi nanti akan ada tabel, ya, tabel yang terdiri dari sumber data atau responden, kemudian X itu nilainya berapa, Y berapa. Jadi sumber data misalnya A, ya, X-nya berat badannya adalah 50 ya. Kemudian tinggi badannya berapa? 150 misalnya. Kemudian B berat badannya misalnya 45 ya. Tinggi badannya misalnya 140 misalnya itu dan seterusnya ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan sumber datanya sama. Jadi kita tidak bisa ya. Misalnya X-nya itu dari guru ya, Y-nya dari siswa ya, itu nggak bisa ya. Coba saya ingin tanya kepada Anda, kalau misalnya ada penelitian gini, hubungan antara kompetensi guru dengan prestasi siswa. Coba kira-kira X dan Y-nya itu bagaimana supaya kita bisa menggunakan korelasi produk aman? Atau pertanyaan saya pertama, ketika ada satu penelitian tentang hubungan antara kompetensi guru dan prestasi siswa, kira-kira kompetensi guru itu dari mana? Diambilnya dari mana? Data kompetensi guru itu dari mana? Kompetensi guru dari mana? Kemudian prestasi siswa dari mana? Atau respondennya mana? Coba silakan, Anda boleh bebas ya, jawab, nggak usah khawatir salah. Gimana? Kompetensi guru dari guru, Pak. Kalau yang Kompetensi guru dari guru. Oke. Kemudian prestasi dari siswa. Dari siswa. Nah, kira-kira bisa enggak itu digunakan teknik analisis korelasi produk men kalau kondisinya seperti itu? Nggak bisa, soalnya sumber datanya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Soalnya ya, jadi kalau seperti itu nggak bisa. Sekarang bagaimana supaya bisa ya? Jadi Anda ingin menggunakan teknik analisis korelasi produk men. Kira-kira gimana biar bisa itu gimana? Ayo.
Coba biar bisa itu gimana? Ayo. Jadi biar bisa menggunakan teknik analisis korelasi produk pemain. Oke, ya jadi gini, kalau misalnya Anda akan menggunakan teknik analisis korelasi, maka langkahnya apa? Ya kompetensi guru itu di sini bisa diambil dari siswa. Caranya bagaimana? Ya, siswa menilai kompetensi guru. Ya. Kan bisa kan ya? Oh, Anda saja kan sering menilai dosen kan ya? Iya enggak? Anda menilai dosen enggak? Iya kan? Iya. Menilai. Iya. Ya, jadi berarti siswa juga bisa ya diberi angket, yaitu dalam hal ini adalah persepsi dia tentang kompetensi guru. Kemudian prestasinya tidak ada masalah. Oke, jadi ini syarat korelasi produk pemain itu seperti itu ya. Nah, saudara sekalian, analisis korelasi ini itu digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ya antara dua atau lebih variabel ya. Jadi digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang menyatakan tentang hubungan ya, tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini ditemukan oleh Person. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana langkahnya ya? Langkah-langkah di dalam melakukan analisis korelasi produk pemain. Ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah menghitung interaksi atau menghitung nilai R. Ya. Kemudian yang kedua merumuskan hipotesis. Ya. Itu kita nuliskan H0 dan H. Jadi H0 itu pernyataan yang mengatakan tidak terdapat korelasi ya yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian H-nya mengatakan apa? Terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Jadi nanti kita akan memilih antara H0 atau H dan HA. Jadi kita akan memilih ya yang kita pilih itu H0 atau HA. Kemudian selanjutnya ya kita melakukan interpretasi ya. Jadi nomor 3 itu namanya interpretasi. Jadi kita melakukan interpretasi, ada dua interpretasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama disebut dengan interpretasi sederhana ya. Interpretasi sederhana kita hanya menggunakan tabel patokan atau disebut juga dengan tabel ancar-ancar ya. Ancar-ancar pisang ya. Ancar-ancar pisang itu apa? Ambar-ambar pisang. Ambar-ambar pisang. Ambar-ambar pisang, Pak. Ambar pisang, Pak. Itu lagu dari mana? Anda katanya cinta NKRI, udah ngerti. Dari mana? Yang pasti. Yang pasti bukan dari Jawa. Kalimantan. Ya betul, Kalimantan apa? Kalimantan. Kalimantan Kamu apa? searching ya? Ini langsung searching ya. Kalimantan apa? Ya sekarang itu kan fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada Google jika kamu tidak tahu. Baik. Kalau nggak Timur Tengah, Pak. Nah, Timur Tengah berarti Arab, berarti dari Arab itu. Baik, kembali. Jadi setelah kita menghitung nilai R, kita akan melakukan interpretasi ya. Nah, interpretasi itu yang pertama, interpretasi sederhana itu dengan menggunakan tabel patokan atau tabel ancaran. Kedua, interpretasi secara cermat itu dengan menggunakan tabel T. Jadi ada tabel R ya, tabel R. Nah, kemudian saya itu kita kesimpulan. Oke. Yang kita akan satu-satu. Yang pertama R. Dan nilai R itu adalah seperti ini ya. Nah,
Kalau saya tak ambilkan ini aja lah, yang pakai apa? Word-nya biar Anda lebih jelas. Ya. Ya, jadi ini indeks relasi itu ini ya. Jadi nilai indeks relasi itu adalah seperti itu. Nah. Jadi nilai RSY itu artinya nilai indeks korelasi antara X dengan Y, maksudnya gitu. Jadi ada dua rumus ya. Tadi saya tunjukkan ada dua rumus. Rumus yang pertama itu rumus ini ya. Jadi pakainya ini X kecil, Y kecil ya. Anda perhatikan itu ya. Coba perhatikan. X-nya kecil, Y-nya kecil ya. Jadi sigma XY, X-nya kecil, Y-nya kecil ya. Dibagi akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Ya. Apa itu X kecil, Y kecil? X kecil itu adalah apa? Jadi X kecil, Y kecil itu adalah X besar dikurangi MX. Nah. Ya. Jadi X kecil ini saudara sekalian itu adalah deviasi ya. Deviasi yaitu apa? Selisih antara nilai X yang sebenarnya. Jadi X besar itu namanya X yang sebenarnya ya. Atau data mentah, raw score ya. Jadi data mentah dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi X kecil itu sama dengan data mentah dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Ini namanya deviasi ya. Ya. Y kecil itu ke deviasi Y, yaitu apa? Nilai Y dikurangi dengan rata-rata dari Y ya. Jadi nilai Y dikurangi dengan rata-rata dari Y. Ya, itu nilai dari Y kecil. Ya, jadi maka dalam hal ini berarti Anda pekerjaannya apa? Pertama mencari dulu nilai ini deviasi itu. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita baru kemudian bisa mencari nilai dari itu. Ini rumus yang pertama itu. Sekarang rumus yang kedua ini ya. Rumus yang kedua ini R itu sama dengan ya. Ini kok pada enggak nongol videonya mana nih? Kok enggak kelihatan? Mendengarkan Pak, tapi Jadi Mendengarkan, Pak. ya kalau saya khawatir nanti kamu meninggalkan tempat ya. tidak Pak. Nilai indeks relasi itu adalah N dikalikan sigma XY min sigma X dikalikan sigma Y per akar sigma N dikalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Perhatikan yang kedua ini, X dan Y-nya itu besar. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini adalah data yang sebenarnya. Jadi bukan deviasi. Ya, jadi kalau yang pertama tadi X-nya kecil, Y-nya kecil itu deviasi. Nah, kalau ini X-nya dan Y-nya adalah nilai yang sebenarnya. Jadi nanti kita lihat aplikasinya ya atau contohnya. Kita taruh dulu ini ya. Jadi tadi ya, kemudian yang kedua ya, tadi setelah Anda menentukan indeks relasi, Anda tentukan hipotesis ya, tadi H0 dan HA. Ya. H0 mengatakan tidak terdapat korelasi. Anda cantumkan positif negatifnya. Mencantumkan positif negatif itu apa? Berdasarkan hasil perhitungan R. Jadi hasil perhitungan R itu nanti kita akan mendapatkan positif atau negatif. Kalau hasil R tadi itu ternyata positif, maka di sini diganti tidak terdapat korelasi positif. Kalau hasilnya ternyata negatif, maka Anda mengatakan tidak terdapat korelasi negatif. Ya. Demikian juga HA-nya ya. Kalau jadi bedanya apa? H0 itu pernyataan negasi ya, jadi pakai tidak.
Sedangkan HA pernyataan yang positif, ya. Jadi tidak pakai tidak. Oke. Kemudian interpretasi ya terhadap nilai indeks korelasi tadi ya, ada interpretasi sederhananya. Ini interpretasi sederhana itu adalah langkahnya ini, perhatikan tanda bilangan indeks korelasi hasil perhitungan ya. Kemudian bila hasil perhitungan menunjukkan bilangan negatif, maka bila terdapat korelasi, maka korelasinya adalah korelasi negatif. Bila positif, maka korelasinya adalah korelasi positif. Nah, ini Anda gunakan tabel tadi ya. Tabel apa tadi? Ancar-ancar ya. Ancar timun, ancar nanas. Acar, Pak. Oh, ancar, ya. Acar pisang. Ya. Jadi kita menggunakan ya, tabel patokan atau tabel ancar-ancar sebagai berikut. Jadi kalau R-nya itu antara 0 sampai 0,2, maka kita akan mengatakan antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat lemah. Nah, sangat lemah sehingga secara tegasnya kita bisa mengatakan tidak ada korelasi. Sedangkan kalau R-nya itu 0,21 sampai 0,4, maka antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang lemah. Nah, jadi kalau 0,21 sampai 0,4 korelasinya lemah. Kalau antara 0,41 sampai 0,7 korelasinya sedang atau cukup. Ya. Kemudian kalau 0,71 sampai 0,9 korelasinya kuat. Kalau 0,91 sampai 1 korelasinya apa? Sangat kuat. Ini jadi kalau diibaratkan sinyal ya. Ini 0,91 sampai 1 itu sinyalnya penuh ya. Nah, ini 0,9 itu sinyalnya cukup kuat ya, tapi kalah kuat dengan yang terakhir. Nah, itu tabel contoh ya. Ada suatu analisis ya, analisis didapatkan R-nya itu minus 0,79 ya. Coba minus 0,79 ya. Negatif kan ya. Kemudian Ya, ada Pak. R mutlaknya. R mutlak itu maksudnya nilai yang tidak ada tandanya ya. Artinya minusnya itu diabaikan ya. Nilai itu diabaikan. Berarti Anda hanya melihat nilai 0,79. Sekarang kita lihat 0,79 itu terletak pada interval mana? Anda lihat dalam tabel ini ya. 0,79 itu terletak di mana? Kan ini kan ya. Antara 0,7 dan 0,9. 90. Ya, 0,90. Kalau 0,9 dengan 0,90 itu sama ya. Nah, jadi dengan demikian ya, sebelum kita melihat tanda negatifnya, kita akan mengatakan antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat. Cuman karena ini minus 0,79, maka harus ada tambah keterangan negatif. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengatakan bahwa antara variabel X dan Y terdapat korelasi negatif yang kuat. Ya. Jadi katakan terdapat korelasi negatif yang kuat. Mengapa negatif? Ini negatif ini kan ada minusnya kan ya, minus 0,9 ya. Jadi mengapa kita mengatakan kuat? Karena 0,79 itu di sini antara 0,71 sampai 0,9, yaitu korelasinya apa? Kuat. Oke. Contoh lain ya, ada contoh lain ya ini. Misalnya didapatkan R 0,25. Coba 0,25 positif apa negatif? Positif. Positif. Ya, jadi positif. Jadi R-nya positif. Sekarang 0,25 itu terletak di mana? Anda lihat di tabel. Di tabel ini selalu dilihat ya. Nah, 0,25 kan di sini kan ya antara 0,21 sampai 0,4. Yang artinya apa korelasinya? Positif lemah. Nah,
Sehingga apa? 0,25 itu diartikan bagaimana? Apa korelasi positif yang Positif Lemah. lemah. ya, jadi korelasi positif tapi apa? Lemah. Ya. Oke, itu ya, itu interpretasi secara sederhana itu seperti itu. Jadi Anda lihat tandanya, kemudian Anda lihat nilainya dengan melihat pada tabel patokan. Tabel ancol-ancol. Oke, yang berikutnya saudara sekalian, kita akan melakukan interpretasi secara cermat. Interpretasi secara cermat itu, langkah kita adalah pertama mencari nilai RT. Ya. Jadi kita mencari nilai RT. Ya. Caranya bagaimana? Ya, ini tentukan nilai DB, tapi langsung saja Anda nanti bisa lihat dalam tabel R. Mau pakai telur. Ini Anda lihat dalam tabel R sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat dalam tabel R. Jadi di dalam buku-buku statistik itu selalu ada namanya tabel tabel R. Coba ya saya ganti dulu ini dengan cara ini. Nah, jadi ada tabel R sebagai berikut. Tabel R namanya. Nah, jadi langkahnya di dalam analisis secara cermat itu kita harus melihat tabel R. Ya. R itu untuk melihat nilai R menggunakan tabel, yaitu R itu langsung aja Anda lihat pada tabel produk momen. Nah, jadi ada salah satu tabel namanya tabel produk momen. Nah, ini salah satunya. Jadi Anda jangan mumet ya lihat banyak angka ya. Nah, makanya ini yang pakai itu ya pakai kacamata. Saya mungkin pakai kacamata karena sering lihat nilai ya, nilai tabel seperti ini. Kami juga memang saya dulu ini sering baca ya, sering pokoknya kalau tidur itu kalau enggak baca itu enggak bisa tidur. Ya, sering tiduran sambil baca mungkin. Oke, jadi Anda lihat ini saja. Misalnya Anda melakukan penelitian dengan sampelnya sama dengan 10. Nah, Anda lihat saja N10. Nah, ini N10. Kemudian Anda lihat ini ada yang namanya taraf signifikan. Taraf signifikan itu artinya tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahan. Jadi dalam penelitian itu diasumsikan itu tidak 100% benar ya. Pasti ada kekeliruannya. Tetapi kelirunya itu jangan terlalu banyak ya. Nah, misalnya kita menggunakan kekeliruannya 5% ya. Jadi kekeliruannya 5%. Artinya kalau dari 100 ya ada 5 yang keliru ya. Misalnya 5%, maka nih tinggal ini aja. Nilai R untuk N sama dengan 10 itu ternyata berapa? 0,632. Berarti ini kita mengatakan untuk N sama dengan 10, nilai R-nya adalah atau nilai RT ya, R tabelnya adalah 0,632. Kemudian untuk kesalahan yang ditekan yang hanya 1%, di sini didapatkan nilai RT-nya 0,765. Kalau misalnya Anda menggunakan sampelnya ada 30, nah di sini 30. Untuk yang 5% 0,361, untuk yang 1% 0,43. 63 Pak. 63. Jadi Anda cukup lihat ini saja. Ya. Jadi ini satu sisi menguntungkan. Oke, saya kembali ke tadi ya. Oke. Jadi ya, melihat nilai R pada tabel. Ini cuplikannya ada di sini ya. Saya ambil cuplikan saja di sini.
Penelitian mempunyai 10 data, ya, maka langsung saja. Ya. Itu. Kemudian setelah itu, ya, langkah berikutnya adalah kita membandingkan antara nilai R hasil perhitungan. R hasil perhitungan itu tadi nilai menggunakan rumus produk momen tadi, ya. Kalau R itu lebih dari RT, maka H0-nya ditolak, H-nya ya. Jadi H0 ditolak, H-nya diterima. Diterima. Ya, artinya apa? Berarti pernyataan yang mengatakan tidak terdapat itu ya, tidak benar. Sebaliknya, pernyataan yang mengatakan itu adalah benar. Ya. Ini kalau RH lebih dari RT. Sebaliknya, kalau RH-nya kurang dari RT, maka H-nya diterima, H-nya ditolak. Berarti pernyataan yang tidak terdapat itu benar. Ya. Sedangkan pernyataan yang mengatakan salah. Contoh ya, contoh soal begini ya. Ada suatu penelitian ingin mengetahui antara biaya iklan dengan omset penjualan dari tahun 95 sampai 2004. Nah, ini dapatkan data seperti ini ya. Jadi di sini respondennya berarti di sini tahun ya. Tahun kemudian biaya iklan ini sebagai apa? X. Kemudian omset penjualan ini sebagai apa? Y. Nah, misalnya datanya seperti ini. Ini memang datanya fiktif ya. Nah, gimana caranya mendapat? Jadi langkah yang pertama itu kita harus menghitung nilai R, nilai indeks korelasi ya. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita itu ya, kita buat tabel kerja seperti ini. Kerja ya. Ini variabel, ini apa namanya, responden dalam hal ini adalah tahun. Kemudian ini variabel X, ini variabel Y. Nah, ini X kecil ini, bukan X besar ya. X kecil ya, yaitu apa? Nilai X dibagi dengan rata-rata, dikurangi dengan rata-rata. Sedangkan Y ya, maka apa? Sebelum kita menghitung ini, mengisi yang ini, saudara sekalian, mengisi yang ini ya. Sebelum mengisi ini, kita harus menghitung dulu nilai rata-ratanya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus menjumlah. Kita jumlah dulu ya. X-nya dijumlah. Nah, jumlah. Nah, ini dijumlah. Silakan Anda jumlah ya. Ini ketemu ya, ini sudah ketemu. Anda memang cepat banget ya, menghitung langsung dapat nilai ya. Iya. Cepat ya. Kemudian ini juga jumlah. Nah, ketemu ternyata berapa? 61. 61,0. Iya, hebat lah kamu. Mbak Anissa itu hebat banget. Maka ya ini saudara sekalian, ini namanya sigma X, yaitu jumlah X. Jumlah ini berapa? 18,30 tadi sudah dihitung oleh Mbak. Ya. Ya, kemudian N itu apa? Jumlah ini, jumlah data, jumlah responden ya. Nah, ini ada berapa? 10. MX itu apa? MX itu adalah rata-rata dari X. Min dari X. Min dari X itu apa? Sigma X dibagi dengan N. Ya, berarti apa? 18,3 dibagi berapa? 10. Berapa? 1,8? 1,83. Oke. Mbak Nisa itu memang luar biasa nih. Ya, kemudian yang Y juga sama ya. Ini Anda jumlah. Nah, berapa nih? 61,0. 61,0 ya. Hebat ngitungnya, cepat banget ya. Iya Pak, sudah ada soalnya. Ya, kamu udah usah bilang sudah ada. Saya datanya sudah ada atau belum kok. Jujur Pak, polos. Ya, jujur kacang hijau.
Baik, nah Y-nya nih ya 61. Nah, tadi ini adalah sigma Y. Jumlahnya berapa? 10. Maka MJ sama dengan berapa? Y dibagi N, jadi 61 dibagi 10 berapa? 6,1. 10. Lah, kalau sudah ketemu ini, MX dan juga MY, kita bisa menghitung nilai ini X ini. Caranya gimana? X itu adalah, perhatikan ini ya, yang ini kursor yang saya tunjukkan ini ya. Jadi Iya, Pak. itu X kecil ya, X kecil adalah X besar dikurangi dengan MX. Berarti untuk titik di sini ya, maka gimana? Nilai X-nya 1,9 ya, 1,83. 3. Jadi 1,9 dikurangi 1,83 sama dengan apa? 0,0. 0,7. 0,07. Oke. Ya di sini gimana? Ya sama 1,9 dikurangi 1,83, 0,0. 0,07. Berikutnya yang tahun 1997 1,86 1,86 dikurangi 1,83. 0,03. Yang ini 1,84 dikurangi 1,84 dikurangi 1,83. 0,01. Oke. Berikutnya ini 1,82 dikurangi 1,83. 1,83 Sama dengan min ke 0,01. Oke. Yang ini biar kita 1,80 dikurangi 1,83 sama dengan minus 0,03. Oke. Ini sama ya. Iya, Pak. 1 minus 1,1. Ini coba 1,78 1,78 dikurangi 1,83 sama dengan minus 0,05. Oke, juga sama. Oke ya. Ini X-nya Iya, Pak. ini dijumlah ya. Ini nanti hasilnya 0 ya. Nah, kalau tidak percaya dijumlah ya. Sekarang yang Y juga langkahnya sama seperti tadi, tapi lihatnya Y ya. Ya, jadi untuk isi yang di sini ya, berarti di sini Anda ini Y dikurangi dengan MJ-nya 6,10. Jadi di sini isinya gimana? 7,2 dikurangi 6,1. Hasilnya berapa? 1,1. 6,8 dikurangi 6,1. 6,1 0,7. 0,7. Yang ini 6,4 dikurangi 6,1 0,3. Oke, yang ini 0,3. 6,0 dikurangi 6,1 sama dengan min 0,1. Oke, yang ini 5,9 dikurangi 6,1 sama dengan min 0,2. Oke, yang ini 0,7 dikurangi 6,1 sama dengan min 0,4. oke, yang ini 5,7 dikurangi 6,1 sama sama dengan dengan min min 0,4. 0,4. 5 ya. Mbak Santi Iya. Apa, Pak? Enggak dengar. Mbak Santi juga nyimak loh ya, jangan ngelamun ya. Tadi saya lihat ngelamun kamu. Oke, yang ini
5,5 dikurangi 6,1 sama dengan min 0,6. 5,0 dikurangi 6,1 sama dengan min 1,1. Oke, ini Dijumlahkan hasilnya 0. Ya. Caranya menjumlahkan nanti ya, yang negatif dijumlahkan juga, ini juga dijumlahkan ya. Nanti hasilnya. Iya Pak, Oke. hasilnya 0. Ini mana? Ini perkalian ini 0,07 dikurangi 1,1 ya ini. 0,07. 0,049. Kali kan Kak? Iya dikalikan. Jadi yang is kecil dengan kecil ya, ini dikalikan ya. Ya. Oke. Iya Pak. Ini kemudian dijumlah 0,258. Yang is kuadrat mana? Ini. Tuh di kuadrat. Dikuadratkan. Dan Ya. kuadratkan ini terus ya. Dijumlah ini 0,1, 0,0178. 0,117. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Kuadratkan juga. Dikuadratkan. Ya, dijumlah 4,22. Oke. 22. Dari tabel ini, maka kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini ya. Pertama, sigma XY. Ya, sigma XY ini 0,258. 0,258. Sigma X kuadrat 0,0178. 8. Sigma Y kuadrat 4,22. 22. Sekarang nilai R XY itu adalah ini sigma XY per akar sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Nah ini kan sudah ada semua. Ini yang sudah ada ya. Sigma XY-nya sudah ada, sigma X kuadratnya sudah ada, sigma Y kuadratnya sudah ada. Kita dimasukkan saja ya. Masukkan. Nah, atasnya 0,258 akar ya. 0,0178 kali 0,0. ini dikalikan hasilnya ini 4,22. 0,941. 1. XY. RH. RH. Nah, Ya. ini kalau menggunakan manual. Bagaimana kalau menggunakan SPSS? Nah, boleh. Tapi Anda syaratnya nanti ada ya. Install SPSS bisa enggak? Apa Pak? Anda install SPSS. Ini. Jadi ini ada langkahnya ya. Anda bisa lihat ya. Langkahnya adalah pertama variabel ya. Jadi membuat variabel, jadi variabelnya di sini berarti X-nya variabel X itu biaya iklan. Kemudian Y-nya penjualan. Omset penjualan. Dan input data ya, input data seperti ini. Input data seperti ini. Ini. Itu Anda tinggal dianalisis ya. Di variat correlation kan ya. X-nya biaya iklan, ini omset penjualan. Di sini korelasinya adalah person ya. Maka didapatkan, kemudian klik OK, didapatkan ini ya. Biaya iklan, omset penjualan ini 0,941. Jadi ternyata sama ya, menggunakan produk dengan menggunakan secara manual itu sama, yaitu apa? 0,941. Ya, 0,941. Kemudian selanjutnya interpretasi ya. Tadi saya katakan ada dua interpretasi. Yang pertama interpretasi sederhana. Ya, Anda lihat R-nya tadi 0,941 ya. Ini bertanda positif. Kemudian bilangan 0,941 ini terletak di mana? Anda lihat ini tabelnya tadi. Iya. Ya, tabel ini, tabel ancar-ancar ini ya, ancar-ancar pisang ini ya. 0,941 gimana ini coba? Di sini kan 9. ya?
0,941, katakanlah 0,94 ya. Kan di sini kan ya. Iya. Iya. 1. 0,91 sama Korelasi sangat kuat. sangat Ya. sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Iya, sangat kuat dan besar. Habis makan ya, kamu sudah makan kan ya? Belum. Belum. Dua kali, Pak. Belum makan saja kuat ya, apalagi nanti kalau sudah makan. Ya sama, saya juga belum ya. Karena bapaknya di pantai. Jadi di pantai itu banyak ikan, ya. Baik, jadi 0,941 ya, ini adalah positif ya. Kemudian terletak antara 0,91 maka korelasi sangat kuat. Jadi interpretasi sederhananya mengatakan antara biaya penjualan terdapat korelasi positif yang sangat kuat. Kuat. Semakin besar Kuat. penjualan, maka omsetnya semakin meningkat. Jadi Anda Meningkat. yang biasa all shop ya, maka seringlah beriklan. Nanti katanya begitu. Ya, ini, Omsetnya naik ya, Pak. iya Mbak Herotinisa itu kan sering all shop kan ya, makanya uangnya banyak. Nah ini interpretasi secara sederhana seperti itu. Sekarang interpretasi secara cermat ya. Anda menentukan nilai RT ya. Nilai RT N-nya 10, maka DB-nya adalah 8 tadi ya. Anda lihat di tabel ini contoh saja lah ya tadi. Kan ada tabel ini nih. Ini DB-nya 8. Nah, untuk Ya. 0,92. Untuk yang 1% 0,76. Prima. Di sini kita dapatkan ya nilai RT-nya adalah sebagai berikut. Jadi nilai RT-nya berarti mana ini? 0,632 untuk yang 5%, sedangkan yang 0,76. Jadi rumus hipotesisnya mengatakan apa? Hanon yang mengatakan tidak terdapat, HA-nya mengatakan apa? Terdapat. Nah, kita akan memilih di antara dua ini yang benar itu mana. Caranya Pak, membandingkan antara RH dengan RT. Nanti RT-nya ya, RT-nya RH-nya 0,91. Jadi kalau dimutlakan ya itu tetap ya. Jadi nilai mutlak itu pasti nilai yang kalau positif tetap positif, kalau negatif menjadi positif. Ya. Jadi nilai bilangannya saja. Kita lihat pada 5%. RT-nya tadi berapa? RT-nya 0,632 ya, bandingkan saja 0,632 ya dengan 0,941. Lebih besar mana coba? 0,941 dengan 0,632 lebih besar mana? Lebih besar 0,632. 0,941 dengan 0,632 lebih besar mana? 0,941 berarti apa? RH lebih dari RT. Iya, RT. Kalau RH lebih dari RT, ya tadi patokan di depan apa? Kalau RH lebih dari RT, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Diterima. Jadi demikian maka H0 ditolak, HA diterima. Jadi mengatakan apa? Biaya iklan ya dan omset penjualan terdapat korelasi positif yang signifikan ya. Jadi semakin besar biaya iklan maka penjualan makin. Ini kalau 5% Meningkat. Ya sama saja. Yang 1% tadi RT-nya 0,765. Kita bandingkan saja ya. 0,765. RH-nya 0,941. Jadi masih tetap lebih besar RH kan ya? Iya. Maka kita mengatakan H0 ditolak, HA-nya diterima. Ya. Diterima. Itu apa namanya yang sampaikan kesempatan ini ya. Mungkin sementara itu dulu. Nanti ada contoh ya. Saya kasih contoh. Ini ada 2 soal ya. Silakan Anda coba ya. Saya tidak mengatakan Anda harus dikerjakan, tapi saya
untuk ngetes ya sejauh mana pemahaman Anda dan juga kemampuan Anda, saya mohon ya 2 soal ini dicoba. Jangan berpikir nanti hasilnya benar atau salah ya. Tapi Anda saya minta untuk mencoba ya. Dengan langkah-langkah ini nanti saya share ya di grup ya, baik ini ataupun tadi di yang slide-nya. Baik, saya kira itu ya. Selamat mencoba ya, selamat makan siang ya. Kita akhiri ya. Atau ada yang puasa ya? Mbak Pak, Saumi, izin tanya. Mbak Saumi ini biasanya puasa nih. Namanya saja Saumi ya. Ya Mbak Saumi puasa. Puasa Mbak? Ya? Mboten. Oh tadi tiduran terus, berarti kan saya kira sedang puasa. Baik, saya kira itu terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan Anda diberikan pemahaman ya. Kalau sekali tidak paham, ini nanti rencana saya sudah saya share, nanti akan saya upload di YouTube. Nanti silakan Anda pelajari lagi ya. Ya Pak. Tapi jangan lupa ya, di like ya. Baik Pak, siap, subscribe langsung. Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita akhiri. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya, saya minta diwakilkan atau dikoordinir oleh kelas ya, karena Baik Pak. ini masih ada maintenance ya, masih ada perbaikan, jadi belum bisa lewat. Siap Pak. Saya kira itu, terima kasih. Silakan melakukan aktivitas berikutnya. Saya tutup ya. Baik Pak. Ya Pak. Bapak. Sholat, Pak. Iya dong sholat, masa enggak sholat sih?